Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman di Maskur Channel, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan juga dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Ini saya akan menceritakan ya sebuah kisah yang dialami seseorang yang ini saya bantu juga. Jadi untuk awalan untuk konten kita kali ini dari seseorang yang saya bantu, dan lalu nanti di konten-konten selanjutnya nanti teman-teman bisa berbagi kisahnya atau pengalaman mistisnya, dan nanti akan saya ceritakan pengalaman teman-teman itu di sini. Nah, kalau teman-teman mempunyai cerita mistis dan mau dibagikan di channel kita ini, nah teman-teman bisa kirim di WhatsApp kami yang ada di sini. Lalu juga teman-teman bisa DM Instagram saya yang ada di sini. Nah, dan teman-teman bisa membagikan ceritanya di email yang ada di sini. Nah, kita langsung mulai saja, dan inilah ceritanya. Nah, oke teman-teman, cerita ini dialami oleh Mbak Hani ya. Ini nama kita samarkan. Nah, jadi Mbak Hani ini adalah mahasiswi yang ada di salah satu kampus di kota besar ya. Nah, suatu saat waktu liburan semester, karena mungkin bosan dengan keadaan yang waktu itu libur semester. Nah, untuk mengisi kekosongan itu, Mbak Hani ini iseng-iseng ya untuk chat ke teman-temannya yang sekampus juga. Nah, singkat cerita, waktu itu Mbak Hani berencana untuk liburan di sebuah pantai, dan Mbak Ani ini akan pergi bersama 5 temannya. Nah, Mbak Ani dan teman-temannya ini merencanakan untuk bertemu di suatu tempat dan nantinya akan ke pantai itu bersama-sama. Nah, saat itu mereka berangkat pagi ya, dengan rencana agar sampai di pantai itu dan pulangnya itu tidak terlalu larut malam. Nah, setelah Mbak Hani dan teman-temannya ini berkumpul, berangkatlah mereka ini. Di jalan mereka baik-baik saja ya, tidak ada kejadian apapun. Nah, singkat cerita mereka ini sudah mendekati pantainya ya. Nah, kalau kita liburan di pantai itu kan yang Mbak Hani ceritakan juga kita harus membayar dengan retribusi. Nah, waktu itu Mbak Hani dan teman-temannya berhenti di sebuah retribusi untuk membayar dan masuk ke pantainya tersebut. Setelah Mbak Hani dan teman-temannya ini melanjutkan perjalanan dari retribusi tadi, sebelum sampai di pantainya, ternyata ada yang Mbak Hani dan teman-temannya ini alami, yaitu Mbak Hani ini terkena pungutan liar ya. Jadi di sana itu sudah bayar retribusi, lalu mereka masuk dan mereka harus bayar lagi di pungutan liar itu. Mungkin itu adalah oknum dari warga setempat, dan akhirnya Mbak Ani dan teman-temannya ini terpaksa juga membayar di pungutan liar tersebut. Nah, setelah dari pungutan liar itu, Mbak Ani ini sangat kecewa ya, ataupun Mbak Ani ini marah-marah, dan bahkan cerita dengan saya itu Mbak Ani ini sampai mengumpat dengan kata yang tidak baik lah. Nah, dengan perasaan yang marah lalu keluar kata-kata tadi, sampailah Mbak Ani ini di sebuah pantai. Nah, pantai ini sebenarnya pantai yang sangat indah ya. Bahkan ini menurut yang saya tahu, pantainya ini juga belum banyak terjamah orang. Jadi masih asri, belum banyak mungkin sampah-sampah. Jadi ini masih kelihatan sangat natural pantainya ini. Nah, Mbak Hani ini dan teman-temannya lalu mencari tempat parkir, dan mereka langsung saja ke bibir pantainya. Nah, di situ Mbak Ani dan teman-temannya bermain seperti biasanya ya. Kalau di pantai yaitu bermain ombak, lalu pasir, sampai kejadian. Nah, setelah asik bermain, Mbak Ani dan teman-temannya ini bermaksud untuk istirahat, duduk sejenak dulu. Nah, tanpa sengaja Mbak Ani ini melihat sebuah kerang. Kerangnya itu sebenarnya kerang biasa ya, kerang kecil, tapi entah kenapa ya Mbak Ani ini senang melihat kerangnya dan ada niatan untuk membawa pulang kerang tersebut. Nah, keinginannya itu disampaikan kepada temannya kalau kerang itu mau dibawa pulang, katanya unik dan nggak tahu ya, pokoknya Mbak Ani ini suka dengan kerang tersebut walaupun kerangnya itu ya kerang biasa kecil seperti itu. Lalu temannya ini memberikan masukan ataupun nasihat untuk Mbak Ani ini. Nah, nasihat dari temannya itu jangan membawa pulang benda ataupun barang yang
bukan hak kita ataupun yang bukan milik kita. Apalagi ini di sebuah pantai atau di sebuah tempat yang kita baru pertama kali mendatanginya. Karena dinasehati temannya, Mbak Hani ini mengurungkan niatnya untuk membawa kerang ini. Nah, kerang ini dikuburlah sama Mbak Hani. Jadi Mbak Hani ini membuat sebuah kerukan pasir itu, lalu kerangnya ini dikembalikan ataupun dikubur di pasir yang Mbak Hani buat tadi. Nah, setelah itu Mbak Hani meratakan pasirnya lagi dan mereka pun melanjutkan untuk bermain dan juga pindah pantai. Karena sudah sore ya, jadi Mbak Hani dan teman-temannya ini berniat untuk pulang kembali ke kosannya masing-masing. Nah, waktu itu perjalanan menuju kos itu aman-aman aja ya, seperti biasanya. Lalu sampailah mereka-mereka ini di kosannya masing-masing. Nah, karena merasa capek ya seharian bermain di pantai itu, Mbak Hani ini tidurnya cepat. Biasanya mungkin jam 10 sudah tidur, ini jam 8 itu Mbak Hani ini sudah tidur. Untuk pertama kalinya Mbak Hani ini di dalam mimpinya itu didatangi sosok wanita. Nah, wanita ini yang Mbak Hani ceritakan itu sosoknya cantik, lalu masih muda, dan di dalam mimpinya ini si sosok ini ingin mengajak kenalan dan juga sempat menyampaikan untuk pengen ikut Mbak Hani. Nah, mimpi ini dialami beberapa kali ya, walaupun tidak setiap hari, tetapi sangat sering sosok ini muncul di mimpi Mbak Hani. Sampai akhirnya libur semester sudah berakhir dan Mbak Hani ini masuk ke kampusnya. Nah, di kampus ini Mbak Hani ini mempunyai teman yang akrab ya. Nah, temannya ini yang satu kita samarkan juga namanya bernama Mbak Tika, dan yang satunya ini bernama Mbak Vita. Nah, seperti biasanya mereka ini selalu bertiga kemana-mana, ke kantin, di kelasnya pun juga mereka ini selalu bertiga. Dan pada akhirnya Mbak Hani ini mengalami kesurupan di kampusnya. Nah, kata Mbak Ita ini kesurupannya yaitu marah-marah dan juga seolah ingin mencekik kedua temannya ini. Akan tetapi kesurupannya Mbak Hani ini sebenarnya tidak lama dan tahu-tahu itu keluar sendiri. Tetapi kesurupannya ini tidak tiap hari, tetapi sering ya terjadi di kampus. Nah, pernah satu kejadian ini melibatkan teman yang lainnya, yaitu kejadian yang dialami Mbak Tika. Jadi pada suatu hari karena menunggu jam mata kuliah, Mbak Tika ini main ke kosannya Mbak Hani. Nah, karena mata kuliahnya ini masih beberapa jam ya, jadi Mbak Hani dan Mbak Tika ini untuk tidur sebentar di kosannya Mbak Hani ini. Nah, saat tertidur itu Mbak Tika seperti melihat badannya sendiri dan juga badan dari Mbak Hani ini sedang tidur di kosannya Mbak Hani itu, di kasurnya ya, di kasurnya Mbak Hani. Dan tiba-tiba Mbak Tika ini melihat ada sesosok perempuan itu yang sedang membisiki kuping Mbak Hani. Dan masih sama ceritanya itu seperti yang Mbak Hani ceritakan. Sosoknya itu perempuan, cantik, dan juga masih muda. Nah, lalu Mbak Tika ini terbangun dan membangunkan Mbak Hani ini, menceritakan apa yang dialami Mbak Tika ini kepada Mbak Hani ya. Nah, ternyata Mbak Hani ini juga bermimpi sebaliknya. Jadi Mbak Hani ini juga bermimpi melihat badannya sendiri dan juga Mbak Tika yang sedang tidur. Nah, kebalikannya sosok perempuannya itu membisiki di telinganya Mbak Tika. Jadi kalau Mbak Tika mimpinya itu sosok perempuannya membisiki Mbak Hani, nah Mbak Hani ini kebalikannya melihat sosok perempuan ini membisiki telinganya Mbak Tika. Nah, saat itu karena mereka berpikirnya mungkin kecapean dan sebagainya, lalu mereka memutuskan untuk berangkat kuliah karena jamnya itu sudah mendekati mata kuliahnya. Nah, karena si Mbak Hani ini kerap kesurupan lalu bermimpi yang aneh-aneh, bahkan saat itu ada kejadian yang unik juga, menurut saya juga aneh ya. Suatu ketika Mbak Hani ini memang hobi nge-gym. Nah, datanglah Mbak Hani ini ke sebuah gym langganannya. Di situ Mbak Hani memasukkan tas dan perlengkapannya itu di loker. Lalu lokernya dikunci dan Mbak Hani ini nge-gym seperti biasanya. Nah, keanehan ini muncul di saat Mbak Hani selesai nge-gym ya. Jadi setelah selesai nge-gym, Mbak Hani ini menuju ke lokernya untuk ganti pakaian dan juga untuk mengambil keperluannya. Nah, di saat Mbak Hani ini membuka tas, itu terdapat kerang yang Mbak Hani jumpai
di pantai yang sebelumnya Mbak Hani liburan bersama 5 temannya itu. Nah di situ Mbak Hani kaget ya, karena kerang ini kan waktu itu seingatnya nggak dibawa dan juga sudah dikuburkan di pasir. Nah ini kenapa kok kerang ini tiba-tiba itu ada di tasnya. Nah lalu karena Mbak Hani ini merasa takut dan juga ini aneh ya, kerang itu ditaruh di loker, ditinggalkan. Nah waktu itu Mbak Ani langsung bergegas untuk berganti pakaian dan lalu pulang ke kosannya. Nah kejadian kedua yang aneh itu ketika Mbak Ani ini akan pergi ke kampusnya. Nah waktu itu Mbak Ani mempersiapkan ya apa saja yang dibawa ke kampus, buku-buku dan lainnya. Nah setelah sampai ke kampus, waktu Mbak Ani akan membuka tasnya, kerang itu ada lagi di tasnya lagi. Nah kerangnya itu sebenarnya kecil ya, nanti kerangnya juga masih ada di tempat saya. Nanti teman-teman bisa lihat ya kerangnya seperti apa. Nah kejadian inilah yang Mbak Ani ceritakan kepada si Mbak Ita ini. Tentang kejadiannya yang kerang ini tiba-tiba muncul. Lalu juga mimpi-mimpinya itu semuanya diceritakan ke Mbak Ita ini. Nah waktu itu Mbak Ita ini DM di Instagram saya. Yang isinya itu intinya meminta tolong dengan apa yang dialami temannya atau Mbak Ani ini. Nah waktu itu karena konsultasi ya, jadi Mbak Ita ini menanyakan dan memfotokan kerangnya. Yang masih saya ingat di dalam isi pesannya Mbak Ita itu adalah ada apa dengan kerang ini seperti itu. Nah ketika saya melihat kerangnya ya, ternyata itu saya sampaikan ke Mbak Ita kalau sosoknya ini perempuan tetapi dengan wajah yang seram dan kukunya itu panjang-panjang. Jadi ini apa yang saya lihat dengan apa yang Mbak Hani dan Mbak Tika lihat itu beda. Kalau yang saya lihat adalah ini sosok perempuan yang jelek, yang menakutkan, yang seram. Tetapi yang Mbak Hani dan Mbak Tika lihat itu sosok yang cantik. Nah waktu itu saya sarankan untuk datang ke rumah ya, dan untuk membawa kerang tersebut. Nah sampailah waktu yang kita tentukan dan Mbak Hani, Mbak Ita, dan juga Mbak Tika ini datang ke rumah saya. Nah waktu itu bercerita dengan biasa ya, semua baik-baik aja. Dan lalu Mbak Hani ini menceritakan sosoknya seperti yang Mbak lihat tadi. Nah Mbak Ani dan Mbak Tika ini menceritakan pernah bermimpi, lalu sosoknya cantik dan masih muda. Lalu saya katakan kalau sosoknya ini menyeramkan. Nah waktu itu masih asik kita mengobrol, lalu saya sarankan agar tidak diganggu lagi bagaimana. Tiba-tiba Mbak Ani ini kesurupan di rumah saya. Nah kesurupannya ini Mbak Ani itu melotot ya, melotot ke saya dengan tatapan tajam. Karena saya tahu yang masuk sosok ini, jadi waktu itu Mbak Ani kerasukan ini saya sudah tahu ya sosoknya apa. Mbak Ita dan Mbak Tika ini memegangi tangannya. Waktu itu dia melotot ke saya dengan tatapan yang tajam dan saya masih ingat kata-katanya itu yaitu kamu nggak usah ikut campur, saya mau ikut anak ini. Dia itu berkata seperti itu kepada saya. Nah kalimat itulah yang diucapkan sosok itu ya waktu Mbak Hani ini kesurupan dan diucapkan kepada saya. Nah waktu itu saya cuma berkata mau keluar sendiri atau saya paksa keluar. Tetapi sosok ini tetap nggak mau ya, dia tetap bilang saya tetap ikut anak ini. Lalu saya bilang nggak usah ikut anak ini, ikut saya aja. Saya berkata seperti itu. Nah proses negosiasi ini berlangsung cukup lama ya, karena memang sosok ini sudah serasi energinya dengan Mbak Ani ini dan memang cukup lama juga sudah ikut Mbak Ani ini. Nah singkat cerita sosok itu berhasil saya keluarkan dan Mbak Ani ini akhirnya sadar dari kesurupannya. Nah di saat sudah sadar, Mbak Ani ini perlahan-lahan ya bercerita kalau tiba-tiba dari arah belakang saya itu muncul sebuah sosok yang menyeramkan, yaitu wanita dengan rambut yang gimbal, lalu juga kukunya itu panjang-panjang, katanya Mbak Hani sebelum kesurupan. Dan sosok itu perlahan mendekat ke Mbak Hani dan Mbak Hani tidak ingat apa-apa. Seingat Mbak Hani, dia tahu-tahu sudah badannya itu lemas dan juga karena waktu kesurupan itu mencakar dirinya sendiri, jadi bekas-bekasnya itu masih ya. Nah pada akhirnya si sosok ini mau untuk meninggalkan Mbak Hani ini dan alhamdulillahnya sampai sekarang Mbak Hani ini sudah aman. Ya beberapa bulan kemudian sudah memberi kabar, sudah tidak pernah kesurupan, tidak pernah mimpi yang aneh-aneh dan sudah seperti biasanya. Nah itu tadi ya teman-teman ya cerita dari Mbak Hani. Cerita singkatnya yaitu Mbak Hani ini berlibur ke sebuah pantai dan diikuti, kita bisa bilang ini jin laut ya ataupun jin di pantai tersebut. Nah dari cerita Mbak Hani ini bisa kita simpulkan dan kita ambil segi positifnya, yaitu dimanapun kita berada, kalau orang Jawa itu kita kulon nuwun atau permisi ya, dan bagaimanapun keadaannya kita jangan mengumpat, apalagi kita emosi ya, kita lebih
untuk menjaga sikap kita. Bahkan juga yang bisa saya ambil juga, bahkan dari kisah ini kita juga bisa mengambil sisi positifnya, yaitu kita jangan mengambil barang apapun yang itu bukan hak milik kita. Nah, itu tadi teman-teman sedikit kisah ya yang saya bagikan, dan saya berharapnya untuk konten selanjutnya saya tunggu cerita dari teman-teman semuanya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, untuk segera tekan tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe, untuk tidak lupa menyalakan lonceng notifikasinya, agar nanti setiap konten-konten kita tayang akan terotomatis ternotif di Sobat Maskul Channel semuanya. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.